Oke, kita akan langsung colokin aja. Jadi yang positif ke arah sini aja ya. Positif arah situ. Hidupin. Wah, kencang cuy. Oh, nggak mau hidup lagi cuy. Udah jebol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng gua di sini ya, di channel gua. Jadi hari ini gua kedatangan satu buah paket ya. Jadi kemarin gua sempat belanja online, ya biasalah belanja RC ya. Jadi kali ini gua mau unboxing salah satu RC gua yang lain daripada yang lain ya cuy ya. Jadi kali ini gua agak sedikit waras lah ya. Jadi jadi gini. Jadi biasanya gua beli barang yang reject ya cuy, yang minusan lah, minus atau gambling gitu ya. Jadi kali ini gua beli barang yang waras ya cuy, yang ready to run ya, yang ya bisa dibilang langsung pakai lah ya, langsung pakai, langsung jalan tanpa ada embel-embel minus, reject dan gambling gitu ya cuy. Oke siap, langsung kita buka. Stay tune terus di video gua. Oke cuy. Tada. Oke, udah kelihatan nih barangnya cuy. Ya ini dia barang. Jadi gua beli RC merek Radar Sand Monster skala 1:16 cuy. Oke. Jadi gua akan unboxing, terus gua akan review ya cuy. Dan di akhir video mungkin akan gua sedikit siksa RC ini. Jadi gimana gua cara penyiksaannya? Ya udah, kita langsung cek aja step by step, oke? Jadi gua mau buka dulu ini barangnya, cuy ya. Oke, jadi yang kita dapatkan adalah di sini satu baterai 14500 ya, 500 mAh, Li-ion 3,7 volt. Ini baterainya kecil banget cuy. Gue nggak yakin nih sama baterainya nih. Yalah, kita simpan aja dulu ya. Terus ini ada kabel doang nih, kabel charging gitu ya. Ya udahlah. Yang jelas unit RC nya sama remote aja. Oke, kita buka dulu. Oke, jadi yang kita dapetin di dalam boxnya adalah satu buah RC nya, kabel, baterai, sama remote nya cuy. Oke, jadi gua mau penasaran nih isi dalamnya gimana nih ya. Wah, kayaknya sama aja ya cuy ya, kayak RC yang gua review semalam ini. Tapi ini barangnya plastiknya kayaknya sedikit kualitasnya kurang bagus sih, masih bagusan yang kemarin ya. Lah, kok nggak bisa kembali? Masih keset cuy. Ini masih keset, apa yang rusak ya? Oke, tapi udahlah, gua tes aja dulu lah ya. Oh, baterai nggak dikasih cuy. Jadi kita harus sediain baterai sendiri ya.
Oke, baterai AA 2 biji, kebetulan gua punya nih. Jadi ini baterainya. Oke, jadi gua lihat ini kayaknya posisi tempat baterainya kegedean nih. Jadi kalau mengandalkan baterai ini sih harusnya ini bisa buat baterai berapa biji ya kalau model kayak gini ya. 1 2 3. Ya 3 biji lah ya, 4 lah maksimal gitu ya. Tapi gua tes dulu lah ya. Jujur bahannya sedikit nampaknya sedikit getas gitu ya, karena ada kontur ininya kayaknya apa, kulit jeruk kayak getas-getas gitu ya. Beda sama yang ini cuy. Kalau versi ini barangnya bagus cuy, plastiknya. Kalau dari skala ya sama aja sih, nggak ada perbedaan, bentuknya sama. Tapi ya udahlah ya. Nah, ini masih ada bekas sisa-sisa produksinya cuy, bisa kalian lihat lah ya. Ini finishingnya kurang rapi nih kayaknya. Tapi ya udahlah ya, yang penting kita tes dulu jalannya. Oh gitu ya. Oke, itu jalannya nggak terlalu kencang ya. Kok mundurnya kok pelan banget cuy. Gimana ya gue bilanginnya ya, ini aduh. Jujur sih gue nggak kebiasa lihat RC yang lambat kayak gini aja ya. Tapi overall lumayan lah ya. Ya jadi oke lah. Ini frekuensi udah 2,4 giga ya cuy. Frekuensi 2,4 giga. Terus ini bagian shock breakernya udah memakai model kupu-kupu ya, sama seperti yang itu kemarin. Oke, bannya lumayan empuk lah ya, tapi masih ada sedikit kontur kerasnya gitu. Ya kalau secara fungsi sih oke sih, tapi kalau secara apa ya, kualitas kayaknya ini kurang bagus deh. Tapi nggak tahu lah, ini asumsi gua ya cuy. Kalau asumsi kalian berbeda ya silakan, atau kalian ada pengalaman lain dengan RC ini ya bolehlah sharing-sharing, karena ini barang baru gua beli dan gua baru tahu ini kira-kira kondisinya kayak gini ya. Tapi kalau secara detail ya oke lah, lumayan ya. Terus jarak wheelbase nya dari sumbu roda depan ke belakang ini kayaknya terlalu pendek ya. Terus bodinya terlalu lebar gitu ya. Tapi ya udahlah ya, ini memang buat bukan buat hobi sih ya, ini memang untuk mainan gitu ya. Tapi kalau buat seharga ya 150-an lah, worth it lah ya. Boleh lah gitu, lumayan gitu ya. Oke cuy, jadi gua akan buka dulu belakangnya gitu ya. Bukan belakang, daleman. Jadi langsung gua mutilasi lah ya.
Nah itulah alasan gua kenapa gua nggak mau beli barang yang baru ya cuy ya, karena gua orangnya nggak bisa diem gitu ya. Kalau lihat barang yang kinyis-kinyis kayak gini ya gatel nih gua nih, rasanya mau cepet-cepet gua bongkar gitu ya. Oke, jadi pertama gua akan review di bagian motornya dulu kali ya. Motornya dinamonya pakai ukuran berapa, kita matiin dulu. Gua akan buka bagian motornya gitu ya. Apakah ini dinamonya sama kayak yang kemarin? Kalau yang kemarin udah ukuran 260 ya cuy ya, di dalamnya udah ada brusnya, jadi aman gitu kalau mau di upgrade baterai. Itu udah gua pakai baterai 3S ya. Jadi gua mau lihat dulu ini gimana, apakah masih aman dipakai buat baterai yang lumayan gede gitu ya, yang nggak sesuai kriteria standarnya gitu. Kalau gua lihatnya dari dinamo dulu ya cuy ya. Kalau dinamonya mendukung ya, kalau bagian elektronik bisalah kita sedikit akal-akalan gitu ya. Kayaknya udah ada berasnya ya cuy. Ini udah ada berasnya cuy. Ya bisa gua bilang aman lah ya kalau buat batas-batas baterai 2S lah ya. Terus materialisnya ya lumayan lah buat kelas mainan gitu ya. Ini kabelnya masih apa? Tipis banget cuy. Harusnya ntar di upgrade yang lebih gede ya kabelnya, ya next project lah ya. Nah oke cuy, jadi gua langsung lihat ke arah bearing plastiknya. Ini barangnya plastik banget ya, bukan nilon ya cuy. Jadi bisa dipastikan ini bakalan cepat aus cuy, karena barangnya bukan nilon ya. Kalau biasa di RCKD yang warna putih-putih itu kan nilon ya, ini plastik cuy. Ya kalau secara materialnya ya kurang bagus lah ya. Wajar aja sih kalau buat di harga yang 150.000 ya, ini termasuk worth it ya. Nah ini aja bautnya udah langsung dol nih, nggak bisa ngunci lagi nih. Oke. Terus gua akan buka di bagian jeroannya ya cuy. Jadi langsung aja kita langsung mutilasi ini RC nya. Oke. Oke, jadi ternyata PCB-nya ya seperti PCB pada umumnya ya, yang 2,4 GB kayak rock crawler gitu ya. Gue lihat sama. Nah ini sama, PCB-nya sama yang kayak PCB kemarin cuy. Nah ini PCB yang gua beli reject kemarin, ini PCB yang baru, cuman bedanya ini 12 MHz ya, yang ini 16 MHz gitu ya. Dia udah make 2 buah transistor penguat ya. Oke, jadi bisa gua simpulkan ini maksimal arus yang bisa diterima PCB ini ya sekitar 5 volt ya cuy. Kalau lebih dari itu ya kita nggak tahu lah ya apa jadinya ntar ya. Konturnya sama sih, secara detailnya sama, dari bentuk-bentuk steering sama kayak yang kemarin, bentuk-bentuk posisi gearnya gitu ya. Terus ini juga sama nih, gearboxnya sama, plug 100%, cuman bedanya di bagian material sih. Ini materialnya sedikit agak kurang bagus nih.
cetakannya kurang rapi ya, bisa kita bilang ini finishingnya agak kurang bagus lah, hancur-hancuran lah ya. Tapi ada harga, ada kualitas lah ya cuy ya. Kita nggak bisa berharap banyak kan ya, karena ini adalah kelas mainan gitu ya. Mungkin mengejar target produksi semurah mungkin, ongkos produksinya semurah mungkin, terus jualnya semahal mungkin gitu. Itu prinsip ekonomi cuy. Oke, jadi langsung kita pasang aja lagi. Dalemannya kita udah tahu ya. Oke, jadi next project ini mungkin akan gue jadiin sedikit lebih kenceng lah ya, karena gua nggak tahan nih lihat barang yang masih kinyis-kinyis ya, maunya pengen dioprek terus gitu ya. Itulah salah satu alasan buat gua kenapa gua nggak mau beli barang yang kayak gini ya cuy, barang baru ya cuy, karena ujung-ujungnya juga bakal gua bongkar kan, bakal gua perbaiki lagi, bakal gua upgrade lagi gitu. Tapi ya udahlah, ini buat pengalaman ya cuy. Mungkin ntar juga akan ada pembelian barang waras yang lain gitu ya. Ya kita pasang lagi, apakah setelah kita bongkar masih hidup atau udah koit gitu ya. Kelewatan dah kalau udah koit, dibongkar dikit udah koit, aduh gimana nih. Oke, ternyata masih hidup cuy. Tapi ini kok mundurnya kurang bertenaga ya, kalau majunya lumayan lah. Terus bannya sedikit oblak ya cuy, karena ya seperti yang gue bilang tadi, karena bearingnya dari plastik ya. Ini aja udah apa ya, udah goyang gitu ya, bearingnya udah keluar nih bearingnya. Oke, beda banget nih sama yang kayak ini gini. Bearingnya bisa kalian lihat nih, gue bongkar ya. Kalau yang ini bearingnya udah nilon coy, ininya juga nilon. Oke. Nah, kontur plastiknya mantep nih, rapi, finishingnya oke gitu ya. Jadi yang ini adalah, jadi bisa gue bilang ini adalah kelas premiumnya ya. Kalau yang itu kelas ya nomor 2, nomor 3 lah ya gitu kan. Dari harganya aja beda yang ini. Oke, belum ini gearboxnya belum memakai sistem diferensial ya. Sama aja sih sama yang itu, juga nggak pakai diferensial karena ya off-road sih. Nggak bisa berharap banyak lah ya kalau barang murah gitu ya. Nah ini minusnya lagi, nggak bisa kembali, masih nyangkut. Ini masih baru, masih keset, atau memang nggak bisa balik ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, hitung buat pengalaman. Yaudah kita pasang aja dulu lah ya. Klipnya dari plastik cuy. Kalau yang kemarin yang gua beli reject itu udah dari besi ya, dari kawat gitu ya. Ini dari plastik. Oke, gua akan review dari detailing ya. Oke, kalau dari detailing ya lumayan lah ya. Pemotongan bodinya termasuk rapi lah ya. Liuk-liuknya juga oke gitu. Ya bisa dibilang ini ya termasuk rapi lah, mantep lah ya. Cuman menurut gue ini agak buntet aja ya gitu ya, koersinya kayak buntet ya, jadi kayak lebar gitu kan ya, lebar-lebar aja. Terus wheelbase nya
sumbu jarak rodanya terlalu pendek menurut gua. Mobilnya kelebaran, tapi gua nggak tahu sih, memang model shortcut sih kayak gini ya biasanya ya. Ini gua lihat di iklannya bisa dibanting-banting cuy. Wah, lumayan kuat juga cuy. Ya lumayan lah. Oke. Tap. Pokoknya oke lah ya. Jadi gua akan coba menyiksa RC ini dengan menggunakan baterai 2S LiPo ya, atau lithium ion lah ya. Oke, langsung gua coba aja apakah bisa. Jadi baterai ini bye-bye dulu ya, gua simpan aja dulu lah ya. Jadi gua akan coba pakai baterai yang 2S LiPo, tapi gua nggak ada baterai kecil nih cuy, kayak gini cuy ya. Ya udahlah, gua coba letakin di dalam aja ya kali ya. Oke, kita akan langsung colokin aja. Jadi yang positif ke arah sini aja ya. Positif arah situ. Hidupin. Oh, kenceng cuy. Oh, nggak mau hidup lagi cuy. Udah jebol. Nggak kuat cuy baterainya, ya langsung rusak mesinnya cuy. Oke, bisa dipastikan RC ini nggak bisa memakai baterai 2S ya cuy ya. Ini hidup sebentar, setelah itu langsung koit elektroniknya. Oke. Aduh. Ya udahlah. Umurnya cuma sebentar ya artinya. Gue balikin lagi ya kondisi awal. Mudah-mudahan bisa hidup lagi lah ya. Beneran cuy, nggak bisa hidup lagi cuy. PCB-nya udah koi cuy. Oke. Sekarang gua mau coba memperbaiki kerusakan yang gua timbulkan gara-gara memakai baterai 2S tadi ya. Gue akan coba ngelihat dulu apakah masih bisa kita perbaiki atau memang harus udah pensiun ya RC-nya gitu ya. Yaudah, kita bongkar lagi RC-nya. Kalau menurut analisa gua, ini yang rusak adalah bagian chipnya yang ini ya cuy ya. Nah, jadi chip yang gede ini. Jadi di sini di chip ini terdapat sebuah microcontroller yang mengatur sinyal ya, frekuensi. Terus bagian trigger belok kiri kanan maju mundur gitu ya. Jadi di satu chip ini semuanya ya. Bisa kita lihat ini PCB-nya bersih sekali cuy. Jadi nggak ada komponen-komponen yang lain ya. Paling ada beberapa buat transistor sama resistor, kapasitor, SMD gitu ya, kecil-kecil. Kalau yang bagian belakang ya bersih, cuma ada kristal sama elko. Oke. Jadi yang bagian sininya bersih sekali karena semuanya dikontrol sama microchip ini aja ya. Jadi buat kalian, buat pengalaman aja, kalau kalian punya RC yang model kayak gini, yang PCB-nya kayak gini, jangan coba-coba menggunakan baterai di atas 5 volt ya cuy. Karena biasanya di dataset chip itu maksimal 5 volt ya, masih bisa ditoleransi lah 5 volt ya.
Nah, tadi gua pasang 7,4 ya. Itu posisi penuh baterainya, jadi sekitar 8 volt jadinya. Ya wajar aja lah kalau ini jebol ya cuy. Ya udah, ini ya paling gua ikhlasin aja lah ya. Pengalaman kan mahal ya cuy. Tapi memang beneran mahal sih. Oke, kita tes lagi apakah ada keajaiban. Kayaknya memang benar-benar koit ini IC-nya. Koit cuy. Oke, jadi gini, gua ada ide nih. Gimana kalau kita memakai PCB ini cuy, dengan kita pindahin aja kristalnya ya. Oke, kita coba lanjut, kita coba ya. Ya kayaknya nggak mau cuy, masih tetap error gitu ya. Jadi bisa dipastikan ini nggak bisa dipakai lagi ya cuy. Jadi harus memakai remote-nya tersendiri gitu ya. Oke, apakah ada barang-barang yang berbeda? Kalau berbeda kita pindahin aja ya. Ini kayaknya PCB-nya sama aja ya cuy, cuman beda warna doang gitu ya. Oke cuy, jadi setelah gue melakukan trial dan error ya, jadi gue udah ganti IC-nya, masih tetap nggak bisa. Rupanya permasalahannya ada di transistor ya cuy ya. Jadi kalau kita memakai baterai yang lebih tegangannya, jadi IC-nya kayaknya diprotek sama transistor yang ini ya cuy ya. Transistor ini. Jadi gua ganti cabutan dari yang ini ya cuy ya. Dari yang lama gua udah ganti IC-nya, masih tetap nggak bisa. Jadi gua coba ganti transistornya, ternyata alhamdulillah bisa ya cuy. Ya, jadi dia berfungsi lagi. Oke cuy. Jadi ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua ya cuy ya. Kalau misalnya kalau kalian punya RC yang 2,4 GB yang baterainya masih 3,7, jangan kalian coba-coba memakai baterai di atas 5 volt ya, karena karena proteknya nggak ada ya. Jadi masih untung aja ini yang rusak bagian transistor. Kalau bagian IC gimana? Jadi bisa disimpulkan bagian IC-nya ini terdapat RF yang mengatur frekuensi dari RC ini ya cuy. Jadi biarpun kalian mengganti IC dengan yang lain, kayaknya dia nggak akan bisa connect ya, kecuali IC-nya kalian ganti juga sama sepaket sama remote-nya gitu ya. Oke, jadi permasalahan solved ya cuy ya. Jadi ini bisa disimpulkan RC ini nggak bisa memakai baterai lebih dari 5 volt. Oke cuy. Oke, jadi gua pasang lagi ya cuy. Oke, mungkin next project ini akan gua upgrade ya. Gua akan mencari jalur turbonya kalau ada ya. Tapi ya ntar lah, itu mungkin akan jadi riset yang di kemudian hari ya. Ya udah segitu dulu ya video dari gue. Artinya gue dapat pelajaran hari ini. Pelajarannya mal banget ya cuy ya. Ya udahlah kalau gitu, gue langsung akhiri aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.